Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan SN semua? Semoga sehat semuanya. Di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk dalam kolom komentar, masih seputar pembahasan e-kinerja BKN. Di antaranya pertanyaan sebagai berikut ya, yaitu dokumen evaluasi kinerja di Ekin gunanya buat apa. Kemudian bank buatkan tutorial cetak dan menggabungkan dokumen SKP. Nah, mungkin yang dimaksud dari penanya adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai seperti ini ya, yaitu periode penilaian jangka panjang. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita bahas terlebih dahulu bahwa dokumen sasaran kinerja pegawai atau SKP dan evaluasi kinerja itu digunakan untuk mengukur, menilai, dan memvalidasi capaian kerja ASN secara berkala, baik triwulanan, semesteran, atau tahunan maupun harian, berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Dokumen ini wajib dicetak dan ditandatangani untuk keperluan administrasi seperti kenaikan pangkat, pengembangan karir, dan data kepegawaian. Baik, kita coba uraikan dari rincian penggunaan dokumen evaluasi kinerja pegawai atau SKP. Nah, yang pertama itu fungsi utama itu sebagai panduan kinerja yang menyelaraskan target individu dengan tujuan organisasi, serta alat dialog kinerja antara atasan dan bawahan. Dan komponen dokumen yang dicetak, yang pertama itu dokumen perencanaan SKP ya, memuat rencana hasil kerja dan target. Kemudian formulir penilaian atau evaluasi kinerja, yaitu resume hasil kerja dan perilaku kerja. Kemudian ada dokumen evaluasi kinerja yang berisi rekapitulasi penilaian akhir. Kemudian untuk penggunaan administratif ya, dokumen yang telah dicetak dan ditandatangani baik hard copy maupun digital ya, itu seringkali perlu diunggah dalam sistem kepegawaian seperti e-kinerja BKN itu untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, arsip ya, ataupun mutasi ataupun persiapan pensiun. Ini dokumen ini sering digunakan ya. Kemudian dokumen ini juga sebagai dasar penilaian berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja atau core value berakhlak yang dinilai melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan untuk penyusunan, dokumen disusun berdasarkan metrik peran hasil yang diturunkan dari perjanjian kinerja pimpinan. Dan oke rekan-rekan semua, langsung saja kita masuk ke tutorial untuk menjawab pertanyaan cara mencetak dan menggabungkan dokumen SKP. Dan untuk langkah-langkahnya, kita masuk saja ke e-kinerja BKN. Kemudian kita pilih menu SKP ya. Nah, untuk dokumen evaluasi kinerja maupun dari penilaian SKP ini biasanya yang digunakan itu 2 tahun terakhir ya. Misalnya kalau ini tahun 2026 ya, misalnya kita untuk keperluan mutasi ataupun lain-lain itu biasanya SKP, penilaian SKP yang dipakai adalah dokumen 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir. Jadi tidak bisa menggunakan penilaian SKP pada periode yang berjalan. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk
mencetak penilaian SKP tahun 2024. Nah, ini adalah periode penilaian tahun 2024. Kita pilih menu penilaian. Nah, di sini nanti akan ada periode penilaian SKP baik bulanan, triwulanan maupun tahunan ya. Itu biasanya rata-rata triwulanan maupun bulanan. Nah, di sini ada triwulan 1, triwulan 2 ya. Kita pilih atau kita scroll yang paling bawah. Nah, untuk yang dicetak adalah penilaian jangka panjang, yaitu periode 1 tahun, periode final. Kemudian untuk form penilaian kita pilih cetak form penilaian. Nanti akan muncul seperti ini, dan ini tanggal ya, ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Tanggal bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini misalnya saya kasih tanggal 1 April 2026 ya. Kemudian lokasi misalnya di mana. Ini saya contohkan di Jakarta. Nah, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini dokumennya. Nah, ini. Dan ini untuk tanda tangannya bisa dilakukan manual maupun secara elektronik ya. Kalau tanda tangannya manual berarti nanti dokumen ini setelah ditandatangani kita scan ke dalam PDF. Nah, oke, untuk mendownloadnya kita tinggal klik icon download. Kemudian kita simpan ya, misalnya ini yang pertama penilaian, kita save ya, kita kasih nama, kita save. Nah, ini untuk dokumennya sudah tersimpan. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencetak dokumen evaluasi ya, dokumen evaluasi kinerja. Nah, untuk tanggalnya ya juga sama, ini untuk tanggal pegawai mau kita cetak tanggal berapa ya. Ini tadi saya mencontohkan tanggal 1, ini juga nanti disesuaikan. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, nanti seperti ini ya dokumen evaluasi kinerja. Nah, selanjutnya kita download. Nah, kita simpan ya, evaluasi kinerja 2024 kita simpan. Nah, jadi nanti ada 2 file ya, dan mana untuk keperluan administrasi itu 2 file ini harus digabung ya. Nanti setelah ditandatangani digabung ya. Dan oke, untuk cara menggabungkannya ya. Nah, ini kita yang dokumen pertama kita buka. Kemudian pada menu sebelah kanan kita pilih menu combine file ya, combine. Kemudian kita pilih add file ya. Kita pilih file yang akan kita gabungkan ya. Ini ada file penilaian dan evaluasi, kita gabungkan. Nah, ini biasanya yang evaluasi di atas ya, di atas. Nah, ini lalu kita combine. Nah, ini sudah berhasil ya, ini ada sudah menjadi 1 file ya. Ini kita scroll. Nah, ini sudah berhasil. Tinggal kita simpan ya, kita simpan. Nah, kita kasih nama misalnya SKP tahun 2024, kita save. Udah selesai nih ya. Nah, oke teman-teman, itulah tadi ya tutorial untuk menjawab pertanyaan dari Mahfud 1968 tentang
penggunaan dokumen evaluasi kinerja serta pertanyaan dari Paul Negriku ya. Oke, semoga tutorial singkat tersebut bisa menjawab, dan bila masih ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.